Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-8 untuk kelas 8. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang atletik. Nah, atletik pada kelas 7 yang lalu kita belajar tentang sejarah dan pengertian. Nah, pada pertemuan kita hari ini, anak-anakku sekalian, kita belajar tentang jenis-jenis lari dan nomor-nomor lari. Yang pertama adalah lari jarak pendek. Nah, kategori lari jarak pendek yang sering kita pertandingkan atau yang sering diperlombakan pada olimpiade bahkan kejuaraan-kejuaraan, yaitu yang pertama 100 meter, yang kedua 200 meter, dan yang ketiga 400 meter. Itulah kategori nomor-nomor lari jarak pendek. Nah, kategori nomor lari yang kedua adalah lari jarak menengah. Nah, lari jarak menengah kategori nomor larinya adalah yang pertama 800 meter dan 1500 meter. Kemudian yang ketiga adalah lari jarak jauh. Nah, kategori nomor lari jarak jauh yaitu 5000 meter dan 10.000 meter. Kemudian yang keempat adalah lari maraton. Nah, lari maraton terdiri dari dua macam. Ada half maraton atau setengah maraton, dan ada full maraton. Nah, kategori nomor lari half maraton adalah 21.000 meter atau 21 kilo. Kemudian yang full maraton adalah 42.000 meter. Nah, itulah nomor-nomor lari yang sering diperlombakan pada kejuaraan-kejuaraan dunia dan pada olimpiade-olimpiade yang sering dilaksanakan. Nah, yang berikut adalah start yang digunakan pada saat kita mengadakan atau melakukan lari. Untuk start jongkok, itu diperuntukkan untuk lari jarak pendek. Kemudian start menengah atau start melayang, itu diperuntukkan untuk pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat untuk lari stafet. Kemudian start berdiri itu diperuntukkan untuk lari maraton dan lari jarak menengah. Yang berikut adalah lari stafet. Nah, nomor kategori lari stafet adalah yang pertama 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Kemudian yang berikut adalah lari gawang. Nah, kategori nomor lari gawang adalah 110 meter dan 400 meter. Nah, itulah nomor-nomor lari dari keenam jenis lari yang telah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang berikut materi kita adalah jenis-jenis lompat. Nah, yang pertama adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang olahraga yang bertujuan untuk mendapatkan lompatan sejauh-jauhnya dalam bak yang berpasir dari landasan lompatan. Nah, adapun jenis-jenis lompat jauh atau gaya yang dilakukan saat melakukan lompatan. Yang pertama adalah lompat jauh gaya ortodok atau sering disebut dengan gaya jongkok di atas udara. Yang kedua adalah lompat jauh gaya sniper atau biasa disebut dengan gaya menggantung di atas udara. Dan yang ketiga adalah lompat jauh gaya walking in the air atau berjalan di atas udara. Kemudian yang kedua adalah lompat tinggi. Nah, lompat tinggi adalah
cabang olahraga yang bertujuan untuk mendapatkan lompatan setinggi-tingginya melewati mistar yang dipasang melintang pada tiang. Nah, adapun jenis-jenis lompat tinggi sebagai berikut. Yang pertama adalah lompat tinggi gaya gunting atau skysore. Lompat tinggi ini diciptakan oleh Michael Sweeney dari Amerika Serikat. Tahapannya, yang pertama adalah awalan, tumpuan, melayang di atas udara, dan saat pendaratan. Gaya yang kedua adalah lompat tinggi gaya Fosbury Flop. Nah, lompat tinggi gaya ini diciptakan oleh Richard Fosbury Flop. Tahapannya atau saat mau melakukan lompat tinggi ini adalah yang pertama, awalan, tolakan, sikap tubuh, dan pendaratan. Kemudian lompat tinggi gaya yang ketiga adalah lompat tinggi gaya guling sisi atau western roll. Nah, lompat tinggi gaya ini diciptakan oleh G. Horin. Nah, tahapannya adalah yang pertama, awalan, tumpuan, saat melayang, dan pendaratan. Kemudian yang terakhir adalah lompat tinggi gaya guling atau straddle. Nah, lompat tinggi gaya ini diciptakan oleh Jim Stewart. Tahapannya awalan, tumpuan, saat melayang, dan pendaratan. Nah, itulah lompat tinggi yang telah kita pelajari pada hari ini. Berikut adalah lompat galah. Nah, lompat galah adalah cabang olahraga yang bertujuan untuk melompat setinggi-tingginya melalui sebuah mistar yang dipasang pada dua tiang yang menggunakan tongkat atau galah yang panjang atau fleksibel dan elastis. Nah, biasanya ini diperlombakan pada olimpiade dunia. Nah, itulah materi yang telah kita bahas pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian, dan mari kita tetap pelajari, kita praktekkan, kita lakukan supaya di dalam tubuh kita mengalirlah kesehatan. Nah, jaga kesehatan di rumah, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dan semangat di rumah. Salam olahraga.